Hari itu matahari di Gaza bersinar terik, menyinari daratan yang mulai mengering oleh musim panas. Di wilayah selatan Han Yunis, konvoi militer Israel bergerak cepat. 7 unit tank Merkava dan 2 kendaraan tempur lapis baja menggulung tanah tandus, menyisir satu area yang disebut-sebut menjadi jalur suplai rahasia pejuang Palestina. Komandan unit, Mayor Eli Gay, memberi perintah tegas untuk masuk ke area berpasir yang tampak seperti gurun kecil. Namun, prajurit senior memperingatkan bahwa tempat itu dikenal oleh warga sebagai Art al-Dua, Tanah Doa. Dulu, para ulama besar Palestina konon sering berkumpul di sana untuk berdoa memohon perlindungan dari penjajahan. Peringatan itu diabaikan. Saat tank pertama memasuki bagian tengah area, getaran aneh mulai terasa. Tanah bergelombang halus seperti permukaan air. Dalam hitungan detik, roda rantai tank mulai tenggelam perlahan ke dalam pasir, seperti ditarik dari bawah. Apa ini? Rem tanggap, teriak sang operator tank. Namun, sudah terlambat. Satu persatu tank-tank berat itu seperti disedot oleh tanah hidup. Suara logam menderak, pasir menyembur ke atas, dan tubuh para tentara terguncang hebat. Komandan di kendaraan terakhir panik dan langsung memerintahkan mundur. Tapi jalur keluar seolah berubah bentuk. Pasir menjadi lembek dan bergelombang tak biasa. Beberapa tentara melompat dari atas tank dan mencoba berlari. Namun kaki mereka seperti dicengkeram oleh pasir yang lengket dan berat. Mereka terjerembab, sebagian tertimbun sampai dada. Pasukan udara Israel yang mengamati dari atas tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada ledakan, tidak ada serangan, hanya pasir yang hidup dan melahap segalanya. Dalam hitungan 10 menit, 4 tank lenyap tanpa jejak. 2 kendaraan tempur rusak berat, 6 tentara hilang dan tidak ditemukan. Komandan besar di pusat komando pun langsung mengeluarkan larangan untuk melintasi kawasan itu, menganggapnya sebagai zona terlarang meskipun tidak ada ranjau atau serangan militan. Warga Palestina setempat berkumpul di kejauhan, menyaksikan dengan wajah takjub. Salah satu dari mereka, seorang tua dengan jenggot putih panjang, berkata pelan, "Itu bukan tanah biasa. Itu tanah yang setiap hari mendengar tangisan dan doa anak-anak yang kehilangan orang tuanya." Sejak saat itu, wilayah itu dikenal oleh pasukan Israel sebagai zona abu-abu, tempat di mana hukum fisika dan kekuatan militer tak lagi berlaku. Sebuah tempat yang entah bagaimana dijaga oleh kekuatan yang lebih tinggi. Malam itu Gaza diliputi ketegangan luar biasa. Pesawat tempur Israel jenis F-16 dan drone bersenjata canggih sudah siap di langit, bersiap menggempur sebuah wilayah padat penduduk yang diyakini menjadi tempat persembunyian para pejuang. Warga sipil yang tinggal di sekitar area tersebut telah mendapat ancaman evakuasi, namun tak semua sempat pergi. Anak-anak, wanita lanjut usia, dan ratusan pengungsi berada dalam kecemasan tinggi. Doa-doa terdengar dari setiap rumah. Suara azan malam terdengar lirih, disambut isak tangis dan gemetar ketakutan. Di markas udara militer Israel, radar menunjukkan langit sangat cerah. Tak ada awan, tak ada hujan, kondisi sempurna untuk pengeboman. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi tepat 3 menit sebelum rudal dijatuhkan. Langit di atas Gaza tiba-tiba berubah kelam. Bukan awan biasa, tapi awan hitam pekat seperti asap tebal yang menggulung cepat dari arah laut dan menyelimuti seluruh area target. Penglihatan pilot menjadi terbatas. Sistem penguncian sasaran pada jet F-16 mengalami gangguan. Kamera drone mendadak hanya menampilkan gambar gelap seolah diselimuti kabut tebal hitam. Komandan udara berteriak panik. Kenapa semua sistem mati? Apa ini gangguan radar? Namun radar menunjukkan tak ada gangguan sinyal. Hanya awan tebal yang entah dari mana datangnya. Dalam kebingungan, salah satu rudal justru melesak ke arah pangkalan sendiri, mengenai pos artileri di daerah perbatasan dan menyebabkan ledakan besar. Para pilot bingung. Pesawat harus diputar balik karena keadaan visual yang benar-benar tak masuk akal. Sementara itu, dari tanah Gaza, warga sipil melihat ke atas. Langit gelap sepenuhnya, tapi tak ada suara guntur atau hujan. Beberapa anak melihat cahaya samar seperti bentuk tangan besar menutupi langit. Mereka bersujud, mereka menangis. Mereka tahu, ini bukan sekadar awan biasa. Ini pertolongan. Seorang ibu di tenda pengungsian berkata, "Tadi saya kira malaikat turun. Awan itu seperti pelindung." Dan benar saja, tidak ada satupun yang jadi korban malam itu. Keesokan harinya, media sosial dibanjiri spekulasi. Beberapa menyebutnya Black Sky of Gaza. Yang lain menyebut langit yang menolak serangan. Tapi satu hal pasti, serangan udara batal dan pilot-pilot Israel dikabarkan tak ingin kembali ke langit Gaza malam hari setelah kejadian itu. Pertempuran sengit pecah di kawasan Zitoun, Gaza City.
Pasukan Israel melakukan operasi darat besar-besaran, menyisir bangunan dan reruntuhan dengan senjata lengkap. Sementara itu, sekelompok kecil pejuang Palestina terjebak di dalam sebuah masjid tua yang sudah setengah runtuh, dikelilingi dari 3 arah. Mereka hanya memiliki sedikit amunisi dan hampir tidak ada makanan atau air. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara sangat dingin. Lampu kota sudah padam. Di luar masjid, unit infanteri Israel perlahan mendekat, yakin bahwa mereka bisa menangkap atau menumpas seluruh pejuang di dalam. Para pejuang Palestina, yang masih sangat muda, hanya bisa berdoa dalam diam, sembari menggenggam senjata mereka yang tinggal beberapa peluru. Tapi tiba-tiba, angin lembut masuk melalui jendela pecah. Dan dari pintu belakang masjid, muncul sosok lelaki tinggi, berjubah putih bersih, wajahnya teduh, matanya tajam dan bercahaya. Ia melangkah pelan, namun setiap langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri di depan pintu masjid, menghadap ke arah datangnya musuh. Salah satu pejuang berkata, "Siapa dia? Kami tidak mengenalnya. Tapi rasanya damai sekali melihatnya." Saat pasukan Israel masuk radius tembak, salah satu tentara mendadak terjatuh dan berteriak histeris, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Yang lainnya berhenti mendadak. Dalam laporan radio mereka, terdengar suara panik. Ada sosok aneh di depan. Matanya menyala. Dia bukan manusia. Beberapa prajurit mulai menembak ke arah sosok berjubah putih itu, namun peluru mereka tidak mengenai apapun. Sosok itu berdiri tegak, tangan kanannya terangkat ke langit, dan saat itu juga hembusan angin kencang berputar seperti badai kecil, membuat debu dan reruntuhan berputar di udara, memaksa pasukan Israel mundur. Beberapa bahkan kehilangan arah dan tersesat, hingga akhirnya memutuskan untuk evakuasi cepat. Unit mereka dilaporkan mengalami gangguan visual dan suara tak teridentifikasi. Keesokan harinya, salah satu wartawan independen yang merekam area itu dari kejauhan menangkap penampakan bayangan putih samar di depan masjid. Namun dalam hitungan detik bayangan itu menghilang dari layar. Gambar itu kini viral di media sosial dan disebut-sebut sebagai penjaga Masjid Gaza. Sementara itu, warga lokal percaya bahwa itu adalah ruh para syuhada yang kembali menjaga tanah air mereka. Beberapa menyebutnya sebagai malaikat perang, yang turun ketika manusia sudah tak mampu berbuat apa-apa. Sejak kejadian itu, pasukan Israel menghindari masuk ke wilayah masjid tersebut. Mereka mencatat area itu sebagai zona tidak stabil, padahal tidak ada ranjau, tidak ada militan aktif, dan tidak ada gangguan teknis yang bisa dijelaskan. Pagi itu, langit Gaza masih kelabu. Suara drone berseliweran seperti lebah. Di sebuah sekolah darurat di Rafah, ratusan anak-anak dan ibu-ibu berlindung. Sekolah itu telah berubah menjadi tempat pengungsian sejak rumah mereka hancur dalam serangan sebelumnya. Namun, pagi itu muncul kabar buruk. Sekolah itu masuk dalam daftar target selanjutnya. Data intelijen menyebutkan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar sekolah. Meski pihak Palestina telah mengirim peringatan bahwa di dalam hanya ada warga sipil, keputusan serangan tetap diambil. Waktu menunjukkan pukul 10.07 pagi. 3 rudal balistik diluncurkan dari perbatasan. Suara raungannya terdengar hingga ke dalam kelas-kelas darurat tempat anak-anak duduk berdesakan. Guru mereka hanya bisa menangis dan merangkul murid-murid, memejamkan mata sambil berdoa sekuat tenaga. Rudal pertama jatuh tepat di lapangan sekolah. Tapi tidak meledak, hanya ada dentuman tumpul seperti tabung besi jatuh. Pasir berterbangan, tapi tidak ada api, tidak ada ledakan. Rudal kedua menyusul beberapa detik kemudian, menghantam atap bangunan utama, tetapi tidak meledak juga. Hanya merusak sebagian tembok, tidak melukai satupun orang di dalam. Rudal ketiga menghantam tanah lapang sebelah barat di dekat tandon air. Hasilnya sama, tidak ada ledakan. Tangis ketakutan berubah menjadi isak haru. Anak-anak mulai bersorak, sementara guru mereka terduduk lemas, menangis, mengucap syukur berulang kali. Seorang bocah berusia 8 tahun mengatakan, "Aku lihat cahaya putih turun dari langit sebelum rudalnya jatuh. Aku rasa Allah tiupkan napasnya untuk memadamkan semuanya." Tak lama kemudian, tim teknis Israel dikirim untuk menyelidiki. Mereka syok. Ketiga rudal itu tidak mengalami kerusakan teknis. Sistem ledakannya utuh, tapi komponen pemicu di dalamnya berubah menjadi debu seperti abu ringan. Tidak ada ledakan, dan tak ada penjelasan logis. Media internasional menyebut ini sebagai Today Gaza was spared. Banyak yang menyebutnya keberuntungan. Tapi bagi para korban di sekolah itu adalah mukjizat nyata. Insiden ini menjadi simbol kekuatan doa dan harapan. Sekolah itu kini dikenal sebagai madrasah yang dilindungi langit
oleh warga setempat. Dan yang paling mengejutkan, pilot pengawas yang bertugas hari itu mengundurkan diri keesokan harinya, meninggalkan catatan. Aku bukan orang religius, tapi hari itu, aku tahu tekanan tak terlihat ikut campur dalam perang ini. Suatu malam yang gelap di kamp pengungsian Deir al-Balah, pasukan khusus Israel, unit elit bayangan, ditugaskan untuk misi senyap, menangkap seorang tokoh penting yang diduga bersembunyi di kawasan itu. Dengan perlengkapan termutakhir dan kacamata malam, mereka menyusup diam-diam melewati gang-gang sempit perkampungan yang porak-poranda. Mereka telah mempelajari peta, titik koordinat, dan jalur pelarian. Semuanya tampak sempurna di atas kertas. Tapi begitu mereka memasuki jantung permukiman, semua berubah. Salah satu tentara, Letnan Afiel, mendengar suara anak kecil tertawa lirih dari arah lorong gelap. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini disertai bisikan. Lewat sini. Suaranya halus, seperti suara bocah 5 tahun, tapi memanggil dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Tanpa sadar, pasukan itu mulai berjalan ke arah suara. Gang-gang yang mereka lewati tampak lebih sempit dan asing. Bahkan GPS tak lagi berfungsi. Kompas pun berputar tak karuan. Salah satu tentara berkata, "Ini bukan jalur yang kita pelajari. Perkampungan ini seperti berubah bentuk." Mereka akhirnya tiba di sebuah tanah lapang kecil, tapi terlalu sepi. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka meledak. Bukan karena serangan dari luar, melainkan karena mereka sendiri telah masuk ke zona ranjau yang sebelumnya mereka tanam untuk menjebak pejuang Palestina. Suara alarm berbunyi. 2 tentara terluka. 1 unit komunikasi rusak total. Mereka panik, saling menyalahkan. Bagaimana bisa pasukan elit masuk ke perangkap mereka sendiri? Sementara itu, dari kejauhan, beberapa warga Palestina yang diam-diam mengamati dari atap rumah melihat sesuatu yang aneh. Salah seorang dari mereka berkata, "Kami tak tahu mereka sedang apa, tapi kami melihat mereka seperti dipandu oleh bayangan kecil seperti anak-anak, tapi tak ada anak di sana." Setelah kejadian itu, unit tersebut dievakuasi. Dalam laporan internal militer, para prajurit bersaksi bahwa mereka terdengar dipanggil dan dipandu oleh suara-suara yang tidak tercatat oleh peralatan perekam. Suara itu tidak terekam dalam headset komunikasi, tapi semua anggota unit mendengarnya secara langsung di telinga. Yang lebih mengejutkan, beberapa dari mereka bahkan mengalami mimpi yang sama di malam setelah kejadian. Bermimpi bertemu anak-anak Palestina yang tersenyum sambil berkata, "Kami sudah tahu jalan pulang. Kalian yang justru tersesat." Pasca insiden itu, operasi malam di daerah Deir al-Balah dihentikan. Komandan pasukan khusus mengeluarkan memo rahasia. Ada kekuatan yang tidak bisa kita lihat dan tak bisa kita kalahkan dengan teknologi. Kelima kisah ini menjadi saksi bahwa dalam perang yang terseimbang, ada kekuatan yang tak kasat mata, entah dari langit, dari doa, dari tanah, atau dari semangat para syuhada yang tak pernah padam. Bagi warga Palestina, keajaiban bukan cerita, tapi kenyataan yang mereka alami setiap hari.